Penyakit tidak menular pada ibu hamil. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, terjadi perubahan pola penyakit selama 20 tahun terakhir, di mana kematian saat ini lebih didominasi oleh penyakit tidak menular. 3 penyakit penyebab kematian tertinggi adalah jantung, stroke, dan juga kanker. Penyakit tidak menular menyumbang 2 dari 3 kematian pada wanita hamil di seluruh dunia. Aduh, apa sih maksud dari PTM? Halo bunda-bunda, apa sih yang dimaksud dengan PTM ini? Yuk disimak bunda. PTM atau penyakit tidak menular adalah penyakit yang disebabkan oleh akibat perilaku atau pola hidup sehingga dapat meningkatkan risiko komplikasi persalinan. Apa saja sih jenis-jenis PTM itu? Jenis-jenis dari PTM yang pertama yaitu diabetes, yang kedua anemia, yang ketiga kanker, yang keempat hipertensi, yang kelima kelebihan berat badan atau obesitas, dan yang keenam masalah kesehatan mental. Yuk kita bahas satu-satu dampak dari jenis-jenis PTM tersebut. Diabetes dapat meningkatkan persalinan prematur dan komplikasi terkait diabetes seperti hipoglikemia atau gula dalam darah rendah. Selanjutnya yaitu anemia. Anemia ini merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu pada masa trimester pertama atau kedua. Kanker bisa berakibat menghambat pertumbuhan janin, kematian bayi, dan juga bayi yang ukurannya kecil saat lahir. Hipertensi atau preeklamsia dan eklamsia bisa mengakibatkan kelahiran prematur, BBLR atau berat badan lahir rendah, hingga kematian ibu dan anak. Obesitas atau kelebihan berat badan bisa terjadi preeklamsia, persalinan operasi sesar, ataupun persalinan prematur. Masalah kesehatan mental perinatal atau depresi dapat berdampak buruk pada hubungan ibu dengan bayi maupun dengan pasangan. Faktor pencetus penyakit tidak menular. Perubahan utama metabolisme memicu PTM yaitu 1. Kenaikan tekanan darah, 2. Kelebihan berat badan, 3. Kenaikan gula darah, dan yang keempat, kenaikan lemak darah. Bu Bidan, apakah ada cara untuk mencegahnya? Ada ibu, yuk simak pencegahannya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya PTM pada wanita yaitu sikap cerdik, C. Cek kesehatan rutin, E. Nyahkan asap rokok, R. Rajin olahraga, D. Diet seimbang, I. Istirahat cukup, dan K. Kelola stres. Sedangkan upaya sikap pencegahan yang kedua yaitu patuh. P. Periksa kesehatan rutin dan patuh aturan dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang teratur dan tetap. T. Tetap melakukan diet dengan proporsi gizi yang seimbang. U. Upayakan melakukan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari paparan dari asap rokok, alkohol, dan zat korneogenik lainnya. Jika ibu hamil terdiagnosa menderita PTM, maka pengendalian harus dilakukan secara ketat yaitu 1. Konsultasi dokter kandungan rutin, 2. Penggunaan obat sesuai anjuran medis, 3. Pemantauan kondisi secara berkala, misalnya tekanan darah dan kadar gula. Yang keempat, persiapan persalinan yang sesuai dengan kondisi medis. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan pendampingan ibu hamil. Selain itu, dukungan keluarga juga berkontribusi dalam keberhasilan pencegahan dan pengendalian PTM, terutama pada gaya hidup sehat dan mematuhi pengobatan. Penyakit tidak menular pada ibu hamil dapat dicegah dan dikendalikan dengan 1. Deteksi dini,
2. Pemeriksaan rutin. 3. Pola hidup sehat. Dan yang keempat, dukungan keluarga. Edukasi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil dan menjaga kepentingan selama masa kehamilan demi keselamatan ibu dan juga bayi. Ingat, cegah PTM sejak awal kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu dan juga buah hati. Hidup sehat sekarang, masa depan lebih baik.